Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Guru Matematika di MTS Negeri 1 Kudus. Anak-anakku sekalian, pertemuan ini akan kita bahas tentang koordinat kartesius sebagai kelanjutan dari pertemuan yang pertama kemarin. Tidak usah terlalu lama karena waktu sangat terbatas. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjutkan. Pertemuan hari ini adalah koordinat kartesius, bagian yang kedua. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas beberapa soal. Jadi kita tidak lagi mengulang teori, karena teori sedikit aja ya kemarin dan kalian sudah memahami teorinya. Maka pertemuan hari ini kita fokus pada latihan soal-soal yang sudah kalian peroleh pada pertemuan yang pertama. Diantaranya adalah letak suatu titik pada bidang kartesius, jadi di kuadran pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan kalian pertemuan yang kedua, kedudukan relatif suatu titik. Yang ketiga, jarak antara dua titik. Kita mulai pertemuan ini untuk membahas contoh soal yang pertama. Kalian baca, dicermati, koordinat dari titik A itu berapa? Koordinat dari titik A itu berapa? Udah kan? Berapa jawabannya? Nah, ini jawabannya. Soal yang kedua. Jika titik P 3,2, titik Q 15,13, koordinat relatif titik Q terhadap P itu berapa? Ingat, koordinat relatif. Ya, titik P, titik Q. Koordinat relatif titik Q terhadap P. Jadi P sebagai pusatnya. Ya, selesai. Tolong dinamika, kemudian dijawab. Jadi meskipun sudah ada videonya, tapi sebaiknya kalian mempersiapkan buku catatan untuk resum-resum yang perlu kita catat. Jawabannya adalah, nah ini. Soal selanjutnya. Titik A 2,5, B 10,5, dan seterusnya. Agar menjadi persegi panjang, maka titik C berada pada koordinat berapa? Kemudian pertanyaan yang B, berapa luas persegi panjang tersebut? Jadi kalian tentukan dulu koordinat titik C agar membentuk persegi panjang. Ya, harus kalau kalian mempersiapkan buku peta supaya tidak terlalu lama. Coba kita selesaikan. Ini adalah buku peta. Tentukan sumbu X, sumbu Y, titik yang diketahui A, B, dan C. Sekarang membentuk persegi panjang. Sudah ada 3 titik, maka kalian harus melukis persegi panjang. Ingat, persegi panjang ciri-cirinya, tahu kan? 2 sisi yang sejajar sama panjang. Nah, ini saya beri bantuan, maka koordinat titik C adalah di, nah ini. Sekarang berapakah luas persegi panjang tersebut? Luas persegi panjang kali lebar, panjangnya yang mana? Panjangnya kan CD, lebarnya AD. Jadi kamu hitung jarak 2 titik. Nah, luas persegi berarti CD kali AD. CD 8. 8 dari mana? 10 dikurangi 2.
karena sumbu X dulu berarti X yang terakhir dikurangi X yang pertama. Kemudian untuk Y tingginya atau lebarnya berarti A dan D, berarti 5 dikurangi 0. Jadi 8 kali 5 40 ya. Ini lebar, ini panjang. Sekarang nomor 4, titik K. Agar menjadi segitiga siku sama kaki, maka titik M berada pada koordinat berapa? Kemudian berapakah luas kita sebut? Coba kamu lukis juga. Tentukan titik K, titik L, baru titik M agar membentuk segitiga sama kaki, siku-siku sama kaki. Perhatikan gambarnya. Saya beri tambahan ini, ini titik L, titik K. Ini saya perjelas garis-garisnya. Nah, ini saya lukis segitiga, segitiganya siku-siku sama kaki. Lalu kita ambil titik M. Jadi kakinya yang mana? Kakinya adalah KM dan KL. Ini sebagai alas, ini sebagai tinggi. Berapakah jarak KM? Berapakah jarak KL? Nah, ini luas KL sama dengan KM dan seterusnya. 5 kali 5 bagi 2. 5 bagi 2, 12,51. Kita lanjutkan. Soal 5, perhatikan gambar ini. Sudah ada titiknya A, B, C, D. Koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah, ya, kalian gampang kan? Kalian jawab sendiri nih. Saya tidak akan membahas di sini karena ini ada mudah. Koordinat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kan? Lanjutkan titik ini ya. Nah, soal ke-6, letak titik A dan D pada gambar di samping masing-masing berada pada kuadran berapa? Titik A dan titik D. Saya kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat. Lanjut. Nomor 7. Perhatikan kembali gambar di samping titik A terhadap sumbu X dan Y. Jarak titik A terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y itu berapa? Jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berapa satuan? Bisa kamu hitung sendiri ya. Saya tidak menjawab, tapi kalian hitung sendiri. Selanjutkan. Contoh soal 8, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Kotak titik K, kamu perhatikan. Pakai kacamata. Pernyataan yang salah mengenai titik K. Sing salah, sing endi terhadap pernyataan mengenai K. A, titik K berada pada koordinat K-3, -3. Kamu perhatikan ya, jarak titik K terhadap sumbu X, jarak titik K terhadap sumbu Y, jarak titik K terhadap sumbu X sama dengan jaraknya. Coba ini kalian pahami dan kalian jawab ya. Tolong nanti diskusikan dengan teman kalian. Saya minta semuanya ya, jangan dianggap sepele. Kalian jangan menyepelekan yang mudah, tapi harus dicoba. Sudah pernah mencoba, berarti ingatannya tambah kuat. Lanjut, kita lanjutkan. Contoh 9. Perhatikan gambar di bawah ini. Di gambarnya ada koordinat titik P, Q, R, dan S. Nah, sekarang pertanyaannya, posisi titik R terhadap titik Q adalah A, 8 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Ini berarti kita menggunakan apa? Menggunakan koordinat relatif.
misalnya di titik I. Kalian tentu sudah bisa menjawab. Saya lanjutkan. Contoh soal 10. Pada soal nomor 9 di atas, gambarnya, gambar nomor 9. Ini kan ini, koordinat titik P terhadap titik Q. Sekarang P dilihat dari Q. Berapa? Berapa koordinat titik P? Saya lihatkan. Contoh 11. Gambar titik K terhadap titik L yang memiliki koordinat K min 3, min 5, min 3. Titik K dengan koordinat relatifnya titik L memiliki koordinat K min 5, min 3. Mana? Lihat ya. Kalau misalkan yang A, titik K dilihat dari titik L, berapa ini? Ke kanan. Nah, ke kanan berarti F-nya positif. Ini salah kan? Sekarang yang ini, titik L ke kanan, positif juga. Ini ke kiri. Nah, ini kemudian ke bawah. Ini ke kiri, ini ke bawah. Cuma kita lihat berapa jaraknya ya, antara B dan D. Kamu lihat jawabannya yang mana ya. Kamu cermati dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi min 5, 1, 2, 3. Jadi min 5, min 3. Ini jawabannya. Kalau ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi min 4. 1, 2, 3. Min 4, min 3. Ini jawabannya yang B ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nomor 12. Pada persegi ABC ya, pada persegi EFG ya, di bawah ini. Berapakah koordinat titik E dan titik G? Kita perhatikan gambar ini. Titik F di sini koordinatnya A, 0. Titik Y, sumbu Y, titik H, 0, A. Sekarang berapa koordinat titik E? Berapa koordinat titik G? Ini opsinya. Silakan kalian cermati, kemudian kalian jawab. Saya yakin kalian bisa. Ya. Saya lanjutkan. Contoh soal nomor 13. Pada diagram Kartesius, titik A di titik B min 1,3, titik C min 1,-1. Tentukan luas bangun tersebut. Sekarang ini titik A, B, C. Gambarnya apa ini? Gambarnya adalah segitiga. Berarti alasnya yang mana? Alasnya itu BC. Tingginya mana? Tingginya adalah jarak antara titik A dengan garis BC ini jaraknya. Kesini itu jaraknya. Ya, berarti Podcato sama si kesini. Nah, berapa itu kan? Sehingga bisa kita tentukan BC jaraknya 4. Di sini ya, BC 0, 1, 2, 3, 4. Tinggi A, tinggi titik A 4. Dari mana 4? 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Luasnya sama dengan setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Ya, sama dengan. Bisa dimengerti ya. Nomor 14. Diketahui titik A, titik D, dan titik C ini. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan akan membentuk apa? Segitiga sama sisi, sama kaki, atau segitiga siku-siku di D.
atau segitiga siku-siku, atau yang D ini segitiga sembarang. Seulang ya, ada 4 option, apakah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, apakah segitiga siku-siku, apakah segitiga sembarang. Maaf ini ya, belum saya enter, jadi masih nyambung di sini. Nah, perhatikan ini, kalau kita gambar seperti ini, apa jawabannya? Samaannya sisa. Kita hitung ini jaraknya berapa, ini jaraknya berapa. Ini pasti ini A ke C jelas tidak sama dengan A ke B. Berarti sama sisi salah. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bisa kamu pelajari sendiri, kamu hitung ya, dengan cermat, nanti bisa menjawab. Nomor 15, berdasarkan letak titik pada gambar berikut, berapakah jarak titik Q dan R? Kita perhatikan gambarnya ini, berapakah jarak titik T dari titik Q ke titik R, ini jaraknya berapa? Ingat rumus jarak kan sudah ada dong. Nih, kita tulis ini ya koordinatnya. Nah, ini rumus jarak. Jarak 2 titik. Kalau kita selesaikan terusnya berarti ini 5 dikurangi kurang min 3, 5 dikurangi kurang min 3, min jadi plus, min jadi plus. Ini 8 pangkat 2, 4 pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 16, 80 akar 80. Soal nomor 16. Titik A 1,2, titik B 7, A. Jika jarak antara titik A dan B adalah 10, jarak AB 10, berapakah nilai A di sini? Ingat rumus jarak. Paham kan rumus jarak tadi? Nah, ini rumus jarak ya. Nah, nanti kamu gunakannya. Ini rumus jaraknya. Oke, selesaikan, masukkan ke sini jaraknya 10. X2, X1 dimasukkan ke sini. Ini 2, ini 1. Ini diselesaikan. 36 dimasuk kuadrat. Kemudian supaya akarnya hilang harus dikuadratkan. 36 kuadrat. Nah, ukuran ini 64, kuadratnya hilang jadi akar 64 8, A sama dengan 8, ini min 2 dipindah ke sini jadi plus 2, jadi A sama dengan 10. Ya, saya mengerti ya. Nah, terima kasih. Ini adalah pertemuan singkat tapi insya Allah paham. Selamat belajar. Jika ada kesulitan tolong diputar lagi supaya lebih paham lagi. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.